Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran matematika. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke? Sebelum Ibu menjelaskan ke materi, silahkan kalian absen terlebih dahulu. Untuk absen, silahkan kalian komen di grup WhatsApp dengan cara ketik nama kalian spasi hadir. Ingat, untuk absen silahkan kalian komen di grup WhatsApp dengan cara ketik nama kalian spasi hadir. Oke? Ibu tunggu ya di grup. Selanjutnya, hari ini kita masih pada bab 3 tentang peluang. Kita akan membahas tentang menentukan rumus permutasi dan penerapannya. Baik, sebelum kita lanjut, sebelumnya kan kalian sudah mengetahui itu permutasi. Kira-kira bagaimana ya untuk menentukan rumusnya itu? Baik, apakah kalian tahu bagaimana caranya? Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama tentang permutasi. Sebelumnya kalian sudah mengetahui arti dari permutasi tersebut, bahwa permutasi R unsur dari N unsur merupakan penyusunan R unsur dari N unsur tanpa pengulangan atau dikembalikan. Dan dinotasikan dengan N permutasi R atau permutasi NR dengan 0 kurang dari R kurang dari sama dengan N. Dalam penyusunan urutan itu harap diperhatikan ya. Sebelum lanjut lagi ke permutasi, di sini ada notasi faktorial. Apakah itu notasi faktorial? Definisi dari notasi faktorial adalah untuk suatu n bilangan asli atau n pakai tanda seru, itu dibaca n faktorial. Didefinisikan sebagai, jika n faktorial itu sama dengan n dikali n kurang 1 dikali hingga dengan dikali 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 hingga dengan dikali n dikurang 1 dikali n. Untuk 0 faktorial itu bernilai 1. Di sini contohnya, yang pertama ada 5 faktorial. Berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi hasilnya itu 120. Kedua, 3 faktorial ditambah 4 faktorial, berarti itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 ditambah 24 sama dengan 30. Untuk selanjutnya kalian bisa lihat sendiri, itu ada 3 faktorial dikali 4 faktorial, ada 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Silahkan kalian pahami sendiri. Kita masuk ke permutasi. Di sini Ibu menyediakan contoh dari permutasi tersebut. Contoh yang pertama, berapa banyak cara menyusun 2 kartu S dengan 4 kartu S? 4 kartu S itu AC, AS, AH, dan AD. Jadi penyelesaiannya silahkan kalian buat terlebih dahulu kotak bantu. Di sini ada 2 kotak bantu kan karena menyusun 2 kartu S tersebut. Selanjutnya, untuk kotak yang pertama itu dapat diisi oleh 4 kartu S, yaitu AC, AS, AH, dan AD, sehingga pada kotak 1 ada 4 kemungkinan. Artinya dari 4 kartu itu, kotak pertama kan bisa kita letakkan AC, bisa kita letakkan AS, bisa kita letakkan AH, dan juga bisa kita letakkan AD. Jadi untuk kotak yang pertama itu ada 4 kemungkinan. Selanjutnya, pada kotak 2 hanya dapat diisi oleh 3, karena 1 kartu sudah kita isi pada kotak pertama. Kemungkinan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Misalkan kita meletakkan kartu AC di kotak yang pertama, maka kotak kedua itu kemungkinan berisi AS, AH, dan AD. Sedangkan misalkan kita meletakkan AS di kotak pertama, maka yang tersisa kartu AC, AH, dan AD. Begitu juga selanjutnya ketika kalian meletakkan kartu AH atau kartu AD di kotak pertama,
maka di kotak kedua itu tersisa selain kartu yang berada di kotak 1. Nah, dengan demikian pada kotak 1 ada 4 kemungkinan dan pada kotak 2 ada 3 kemungkinan. Jadi 4 kemungkinan dan 3 kemungkinan itu kita masukkan ke dalam kotak bantuan yang telah kita buat di awal tadi. Dengan aturan perkalian diperoleh banyak cara penyusunan adalah 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Nah, harap diperhatikan bahwa 4 dikali 3 itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1. Nah, kita tadi sudah belajar tentang notasi faktorial. Nah, itu sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Berapa banyak cara menyusun 3 kartu AS dengan 4 kartu S, yaitu AC, AS, AH, dan AD. Nah, untuk penyelesaiannya, kita buat kotak bantuan lagi. Ada 3 kotak bantuan. Seperti yang tadi, untuk kotak pertama, itu bisa diisi oleh semua kartu. Artinya ada 4 kemungkinan pada kotak pertama. Untuk kotak yang kedua, nah karena di kotak pertama sudah diletakkan 1 kartu, jadi kotak kedua hanya tersisa 3 kartu. Nah, jadi ada 3 kemungkinan pada kotak 2. Nah, selanjutnya untuk kotak 3, kan sudah 4 kartu, sudah dimasukkan 1 di kotak pertama, dimasukkan 1 ke kotak kedua. Nah, jadi pada kotak ketiga itu hanya tertinggal 2 kemungkinan karena cuma tersisa 2 kartu. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat. Nah, kemungkinan itu dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat itu ketika kotak pertama diisi oleh AC, maka kotak kedua itu tersisa AS, AH, AD. Nah, ketika kita meletakkan kartu AS pada kotak kedua, maka yang tersisa kartu AH dan kartu AD. Nah, bisa kita letakkan di kotak ketiga. Nah, bisa kalian lihat sendiri itu panahnya. Nah, ini juga panahnya lanjutan dari tadi. Nah, jadi dengan demikian pada kotak 1 ada 4 kemungkinan, pada kotak 2 ada 3 kemungkinan, pada kotak 3 ada 2 kemungkinan. Jadi kita masukkan ke dalam kotak bantuan tadi. Nah, dengan aturan perkalian dapat diperoleh banyak cara penyusunan adalah 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24. Nah, jadi perhatikan 4 dikali 3 dikali 2 itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi dengan 1. Artinya sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial. Untuk menurunkan rumus banyak permutasi R unsur dari N unsur, kita perhatikan bahwa untuk R-nya itu lebih dari N, karena permutasi R unsur dari N unsur itu merupakan penyusunan, maka tidak akan terjadi penyusunan sehingga banyak permutasi R unsur dari N unsur untuk R lebih dari N adalah 0. Karena kan kita di sini membuat penyusunan. Seandainya kita diminta untuk menyusun 4 kartu dari 3 kartu, kan tidak mungkin. Nah, jadi ketika R-nya lebih dari 0 itu berarti tidak terjadi penyusunan atau nilainya sama dengan 0. Selanjutnya, untuk 0 kurang dari R kurang dari sama dengan N akan digunakan R kotak dalam menentukan banyak permutasi R unsur dari N unsur. Nah, seperti kalian lihat. Selanjutnya, karena terdapat N unsur, maka kotak 1 dapat diisi oleh N unsur. Nah, sehingga pada kotak 1 ada N kemungkinan. Itu pasti ya, kalau kotak 1 itu selalu mengikuti banyaknya unsur. Nah, jadi untuk kotak 1 itu ada N kemungkinan. Nah, karena 1 unsur sudah diisi pada kotak 1, maka sisa kartu tinggal N dikurang 1. Misalkan ada 4 unsur, berarti karena sudah diletakkan di kotak 1 tinggal 3 unsur. Nah, jadi kan N kurang 1. Nah, yang akan diisi pada kotak 2. Dengan demikian, pada kotak 2 terdapat N kurang 1 kemungkinan.
Dengan demikian, untuk kotak 3 terdapat N kurang 2 kemungkinan, dan seterusnya hingga kotak ke R terdapat N dikurang R ditambah 1 kemungkinan. Nah, jadi kemungkinan pada kotak 1, 2, 3 hingga dengan kotak R dapat dinyatakan dalam tabel tersebut. Nah, kotak 1 itu ada N kemungkinan, kotak 2 ada N dikurang 1 kemungkinan, kotak ketiga ada N dikurang 2 kemungkinan, hingga dengan kotak yang ke R itu ada N dikurang R ditambah 1 kemungkinan. Nah, dengan aturan perkalian diperoleh banyak permutasi R unsur dari N unsur, yaitu N permutasi R sama dengan permutasi NR itu sama dengan N dikali dengan N kurang 1 dikali dengan N kurang 2 hingga dikali dengan N dikurang R ditambah 1. Nah, jadi itu sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 hingga dengan dikali N dikurang R ditambah 1 dikali N dikurang R hingga dengan hingga dengan 2 dikali 1 dibagi N dikurang R dikali hingga dengan 2 dikali 1. Nah, jadi itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Nah, jadi banyaknya permutasi R unsur dari N unsur, yaitu N permutasi R atau permutasi NR itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial untuk 0 kurang dari R dan kurang dari sama dengan N. Nah, untuk kasus R-nya sama dengan N, maka N permutasi N itu sama dengan P permutasi N dari N sama dengan N faktorial, dan disebut banyak permutasi N unsur. Nah, jadi untuk dalam kasus ketika R-nya itu sama dengan N, maka itu untuk N permutasi dari N itu sama dengan N faktorial. Bisa diingat ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa kalian pahami. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu tentang notasi faktorial. Kalian ingat lagi ya, untuk N faktorial itu nilainya sama dengan N dikali N dikurang 1 hingga dengan dikali 2 dikali 1, atau sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 hingga dengan N dikurang 1 dikali N. Nah, jadi untuk 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Selanjutnya, banyak permutasi R unsur dari N unsur itu adalah N permutasi dari R sama dengan P permutasi NR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, untuk rumus tersebut berlaku untuk 0 kurang dari R kurang dari sama dengan N. Nah, untuk kesimpulan selanjutnya, jika R-nya itu sama dengan nilai N, maka N permutasi dari N itu adalah N faktorial dan juga disebut dengan banyak permutasi N unsur. Jika R lebih dari N, maka N permutasi dari R itu sama dengan 0. Karena jika R-nya lebih dari N, maka tidak akan terjadi penyusunan atau sama dengan 0. Di sini Ibu mempunyai soal latihan, silakan kalian kerjakan. Jika ada yang tidak kalian pahami, silakan kalian diskusikan di grup kelas dan juga bisa kalian tanyakan langsung ke Ibu, oke? Mungkin sampai di sini dulu materi dari Ibu, semoga kalian bisa memahaminya. Silakan kalian kerjakan soal dan terima kasih atas perhatiannya Ibu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.